Udin adalah seorang karyawan di sebuah pabrik di kota kecil dekat desa Jatilawang. Setiap hari, dia harus pulang malam. Malam itu, Udin merasa lelah lebih dari biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia bersiap untuk pulang. Jalan pulang Udin harus melewati jembatan tua di atas Sungai Serayu. Jembatan ini terkenal sebagai tempat banyak orang melompat untuk bunuh diri. Orang-orang di desa sering berbicara tentang pocong yang menghantui jembatan itu. Namun, Udin tidak terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Malam itu, angin bertiup kencang. Dingin dan lembab membuat bulu kuduk berdiri. Udin melangkah dengan hati-hati di atas jembatan. Suara gemerisik daun dan gemuruh air sungai di bawahnya membuat suasana semakin mencekam. Udin mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di ujung jembatan. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan halus, namun jelas terdengar di telinganya. Udin berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang memanggil namanya. "Udin, Udin." Suara itu terdengar serak dan mengerikan. Udin merasa jantungnya berdegup kencang. Udin mempercepat langkahnya, mencoba untuk tidak memikirkan suara tersebut. Namun langkahnya terhenti ketika dia melihat sosok putih di kejauhan. Sosok itu berdiri di tengah jembatan, diam tak bergerak. Udin mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu terlihat seperti pocong, dengan kain kafan yang membalut tubuhnya dan ikatan di bagian atas kepala. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipis Udin. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa mungkin itu hanya ilusi karena lelah. Namun, sosok itu tetap berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Perlahan, sosok pocong itu mulai mendekati Udin, membuat jantungnya berdetak sangat kencang. Ketika sosok pocong itu semakin mendekat, Udin merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kakinya terasa lemas, hampir tidak mampu untuk melangkah lagi. Udin berusaha berdoa, berharap bisa melindungi dirinya dari sosok menyeramkan itu. Namun, setiap kali dia mencoba mengucapkan doa, suaranya terhenti di tenggorokan, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk berbicara. Sosok pocong itu sekarang sudah sangat dekat, hanya beberapa meter dari tempat Udin berdiri. Wajahnya yang pucat dengan mata kosong menatap langsung ke arah Udin. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk Udin semakin berdiri. Udin berusaha menggerakkan kakinya, mencoba untuk berlari, namun tubuhnya terasa kaku. Saat pocong itu hanya berjarak beberapa langkah dari Udin, tiba-tiba dia merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya. Udin berbalik dan melihat wajah pucat seorang wanita, dengan mata merah dan tatapan kosong. Wanita itu membuka mulutnya dan berkata, "Jangan pergi, ikutlah denganku." Suaranya terdengar seperti desisan ular, membuat Udin merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ketakutan yang dirasakannya begitu mendalam hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dalam kepanikan, Udin merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya. Untuk melawan dengan sekuat tenaga, dia berhasil menggerakkan kakinya dan mulai berlari menjauh dari pocong dan wanita itu. Udin berlari secepat yang dia bisa, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Udin terus berlari, menyeberangi jembatan dengan langkah-langkah yang semakin berat. Nafasnya terengah-engah dan kakinya terasa semakin lemah, tetapi dia tahu dia harus terus berlari. Ketika Udin hampir sampai di ujung jembatan, dia melihat cahaya dari sebuah rumah di kejauhan. Cahaya itu memberikan harapan baru baginya. Udin berusaha meningkatkan kecepatan larinya, meskipun tubuhnya hampir tidak sanggup lagi. Namun, Udin tidak menyerah. Dia terus berlari, mencoba untuk mencapai rumah itu. Ketika dia hampir sampai, dia mendengar suara azan dari kejauhan.
Suara itu memberikan ketenangan dalam dirinya. Dia merasa sedikit lebih kuat dan terus berlari menuju sumber cahaya. Akhirnya, Udin sampai di depan rumah itu. Dia mengetuk pintu dengan keras, berharap ada seseorang di dalam. Pintu terbuka dan seorang pria tua keluar. "Ada apa, Nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. Udin terengah-engah, mencoba menjelaskan apa yang baru saja dia alami. Pria tua itu mempersilakan Udin masuk dan memberikan air minum. Udin merasa sedikit tenang setelah minum dan menceritakan semua yang terjadi. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Jembatan itu memang angker, Nak. Banyak arwah yang tidak tenang di sana. Kamu beruntung bisa selamat." Setelah kejadian malam itu, Udin tidak pernah lagi melewati jembatan tua di atas Sungai Serayu saat pulang kerja malam hari. Dia selalu mencari jalan lain meskipun harus memutar lebih jauh. Meskipun begitu, Udin merasa bersyukur karena dia masih hidup. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu berdoa untuk keselamatannya dan meminta perlindungan dari Tuhan.